Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mohon maaf video yang sebelumnya terpotong karena emang durasinya hanya 5 menit. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang tahap 1. Sekarang saya akan bahas tentang tahap 2. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa video yang saya upload walaupun eh, sebelumnya ya 6 video sebelumnya walaupun belum ada sosialisasi tapi materinya masih relevan. Jadi nah ini untuk video yang PPDB SPMB 2025 jalur prestasi rapot dan kejuaraan masih bisa dilihat, masih relevan. Nah, oke, kita lanjut pembahasannya. Untuk jalur SPMB tahap 2 hanya jalur prestasi, cuma satu jalur. Pilihannya ada prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik, prestasi nilai rapot, prestasi kepemimpinan. Kejuaraan akademik itu misalnya OSN atau cerdas cermat. Kalau non-akademik itu misalnya juara olahraga atau juara seni. Nah, untuk nilai rapot itu dilihat dari semester 1 sampai semester 5. Maksudnya dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 1. Dan itu hanya dilihat dari kognitifnya saja. Nah, untuk prestasi kepemimpinan itu yang bisa diikuti oleh yang waktu kelas 8-nya itu jadi ketua OSIS atau jadi ketua pramuka. Mohon maaf, untuk ketua eskul yang lain belum bisa. Dan juga untuk anggota OSIS ataupun anggota pramuka tidak bisa, hanya untuk ketuanya saja. Nah, daya tampungnya untuk tahap 2 yaitu jalur prestasi total ini hanya 30%. Nah, seleksi berdasarkan pembobotan nilai. Nah, jadi nilai rapot yang kalian punya itu bobotnya 50%, sisanya tes. Karena untuk jalur prestasi atau di tahap 2 kalian semua tes. Kalau tahun sebelumnya yang tes itu hanya prestasi kejuaraan, baik itu akademik atau non-akademik. Nah, untuk sekarang rapot juga ada tesnya, bahkan kepemimpinan juga ada tesnya. Jadi nilai rapot yang kalian punya itu 50% nanti ditambah hasil tesnya, seperti itu. Nah, kalau kejuaraan bagaimana penskorannya, lihat di sini. Kalau kejuaraan, nah ini tabel yang kiri itu kalau diselenggarakannya oleh Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Kalau misalnya yang kanan itu diselenggarakannya di luar Kementerian Pendidikan dan Keagamaan. Nah, di sini misalnya nih kalian juara 1 internasional. Nah, tapi kalian tunggal, maka skornya itu 455. Sedangkan kalau beregu 445. Misalnya gini, ini baik itu akademik atau non akademik ya skornya segini. Jadi misalnya kalian juara 1 tenis tunggal, maka skor kalian juara 1 internasional itu 455. Tapi kalau kaliannya ganda putra atau ganda campuran, maka skornya itu hanya 445. Makanya untuk kejuaraan itu hanya berlaku untuk yang juara 1, 2, 3 atau juara harapan minimal tingkat kabupaten. Nah, ini untuk pilihan sekolahnya ya. Untuk prestasi akademik, nilai raport itu bisa milih 2 negeri 1 swasta atau 2 negeri aja. Sedangkan untuk kejuaraan akademik seperti OSN dan sejenisnya hanya 1 sekolah negeri pilihannya dan 1 sekolah swasta. Nah, untuk kejuaraan non akademik atau kepemimpinan itu 2 negeri 1 swasta atau 2 negeri aja, nggak mau dikeswastain gitu. Nah, terima kasih. Video selanjutnya itu adalah tanya jawab SPMB 2025. Nah, jadi di Instagram Distrik Jabar itu banyak pertanyaan, tapi tidak direspon oleh adminnya. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada di infografisnya, atau mungkin pertanyaan yang disampaikannya itu berulang-ulang. Maka dari itu saya pada minggu lalu mencoba untuk membantu menjawab pertanyaan. Hanya saja ada beberapa yang melaporkan karena spam ya, melaporkan ke pihak Instagram. Jadi ada beberapa komentar saya yang dihapus. Maka dari itu untuk selanjutnya saya akan bahas di video tanya jawab SPMB. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa follow dan